Halo guys, kembali lagi di channel Kureiko. Nah, ternyata video gue yang tentang champion dengan skill menarik dan harus rilis di Wild Rift itu lumayan rame ya. Dan itu juga banyak banget yang request untuk part 2. Dan ya kenapa enggak. Nah, untuk kalian yang pengen isi wildcard buat beli champion atau beli skin, kalian bisa top up di Koda Shop. Karena udah pasti murah, aman, dan juga terpercaya. Nah, untuk video kali ini yang pertama adalah Illaoi. Ini adalah champion yang udah gue kasih lihat di ending video yang kemarin ya. Ini adalah champion fighter kesukaan gue yang lumayan fun buat dipakai. Karena dia bisa ngesummon tentakel. Dan kalau misalnya dia kena gank, itu malahan bisa dapat double kill, triple kill, atau bahkan lebih cuy. Kalian bisa perhatiin tentakel yang ada di sekitar Illaoi itu sakit banget cuy damage-nya. Dan ada banyak banget. Ini kalau misalnya PC kentang kayaknya FPS-nya bakal ngedrop cuy. Dan gimana kalau misalnya rilis di Wild Rift? Wah. Jadi dia punya pasif dimana setiap beberapa detik dia bisa ngesummon tentakel di sekitar dinding. Tapi jarak tentakelnya itu nggak bisa terlalu dekat. Kemudian punya skill 1 yang bisa mukul pakai tentakel. Skill 2 buat lompat ke musuh dan bisa nge-trigger tentakel yang ada di sekitar. Kemudian skill 3 yang bisa dibilang bisa buat ngambil jiwa musuh. Nanti dia bisa nge-hit jiwa tersebut dan bakal ngasih damage ke tubuh utama champion. Dan kalau misalnya kita berhasil ngabisin darah jiwa tadi, maka nantinya bakal ngesummon tentakel di sekitar musuh. Dan yang terakhir skill ulti, dimana dia bakal melompat dan ngesummon banyak banget tentakel. Dan ini damage-nya wah gila sih. Ini bakal nyerang sekaligus cuy. Ini kalau misalnya lagi war terus kena lebih dari 3, ini kayaknya bakal auto double atau triple kill deh. Yang kedua adalah Echo. Ini adalah champion terfavorit gua dan gua one trick pakai champion ini. Ini champion yang bisa kembali ke masa lalu. Kalau kalian pernah main Hero Lilia di Mobile Legends atau Weaver di Dota 2, nah kayak gitu. Dia punya pasif dimana setiap hit ketiga nanti bakal ngasih bonus damage dan juga movement speed. Skill satunya bakal melempar senjatanya dan nanti bakal balik lagi. Kemudian skill 2 bakal ngelempar bola dan bikin area. Nah, kalau misalnya kita masuk ke area tersebut, nanti semua musuh yang ada di dalam bakal kena stun selama 2 detik dan kita dapat shield. Bayangin aja ya, ini cuma skill 2 dan stun itu 2 detik cuy. Terus skill 3 ini bakal nge-enhance basic attack berikutnya yang ngasih damage tambahan dan jarak yang lebih jauh. Dan yang terakhir ulti, dia bakal balik ke masa lampau atau 4 detik yang lalu. Kalian bisa perhatiin di belakang ini ada kayak bayangan masa lalu Echo. Nah, kalau misalnya kalian ulti, nanti dia bakal balik ke belakang atau ke bayangan yang sebelumnya. Dan itu tentunya juga bakal ngasih damage dan juga ngasih heal. Jadi kalau misalnya kalian recall terus pencet ulti, maka otomatis dia bakal balik ke lane tadi cuy. Yang ketiga, Kayle. Ini champion scaling yang bakal ke upgrade tergantung dari kalian level berapa. Kalau misalnya udah di late game, ini bisa banget buat nge-carry game. Jadi dia punya pasif, dimana kalau misalnya di level 1, itu basic attack-nya itu jarak dekat. Kalau misalnya di level 6, maka basic attack-nya bakal jarak jauh. Kalau di level 11, setelah hit ke-5, nanti basic attack-nya bakal jadi area. Nah, kalau misalnya di level 16, maka basic attack-nya dari awal itu bakal langsung area cuy. Skill satunya untuk nyerang musuh ke depan. Skill 2 buat nge-heal, dan ini juga bisa dikasih ke temen. Skill 3 untuk nge-enhance basic attack berikutnya. Dan skill ulti dia bakal kebal selama beberapa detik dan ngedamage area dengan pedang. Dan ini juga bisa dikasih ke teman kalian. Yang keempat, Sylas. Ini banyak banget yang nanyain di video kemarin, kok nggak ada Sylas bang? Jadi Sylas ini dia punya ulti untuk nyuri skill ulti musuh cuy. Kemudian dia punya pasif dimana setelah pakai skill dia bakal dapat tambahan attack speed dan ini bisa di stack. Skill satunya buat nyerang musuh pakai rantai. Skill 2 untuk ngedash ke depan dan bisa nge-heal. Dan ini healnya gede banget cuy. Soalnya makin gede kalau seandainya darah kita makin dikit. Skill 3-nya ngedash dan bisa dipakai lagi. Kalau misalnya kena musuh, dia bakal ketarik ke tempat musuh. Dan skill ulti ini untuk nyuri skill ultimate musuh. Yang kelima, Zac. Champion yang kayak jelly atau sering disebut sebagai ingus. Ini semakin banyak HP-nya, maka badannya bakal makin gede. Dan dia ini bisa dibilang bisa hidup 2 kali. Dia punya skill pasif, dimana badannya ini bakal makin gede tergantung dari bonus HP-nya berapa. Kalau misalnya HP-nya dikit, maka badannya bakal jadi kecil.
Terus kalau misalnya ngedamage musuh dengan skill, dia bakal pecah gitu, kayak jelly yang kebagi-bagi. Nah, dan itu bisa diambil lagi biar darahnya balik lagi. Dan kalau misalnya dia mati, nanti dia bakal pecah jadi 4 bagian, dan setelah beberapa detik dia bakal bisa hidup lagi. Nah, tapi kalau misalnya 4 bagian tadi di-kill oleh musuh, maka dia nggak bakal hidup lagi cuy. Skill satunya manjangin lengan buat megang musuh, dan nanti bisa ditabrakin dengan musuh yang lain. Skill 2-nya ngedamage musuh di area sekitar. Skill 3-nya bisa lompat, dan ini ngedamage musuh dan juga ngasih efek knock up. Dan skill ulti dia bisa lompat 4 kali dan juga ngasih efek knock up dan juga ngedamage. Yang keenam, Pantheon. Katanya Pantheon ini bakal rilis dalam waktu dekat ya di Wild Rift. Itu katanya loh ya. Ini adalah champion yang bisa lompat jauh banget cuy. Dia punya pasif dimana saat ngehit atau nge-skill dia bakal dapat stack. Dan kalau misalnya udah 5 stack, maka skillnya ini bakal ada efek tambahannya. Skill satunya nyerang pakai tombak ke depan, dan kalau misalnya full stack bakal ada bonus damage-nya. Skill 2-nya bakal lompat ke musuh dan juga nge-stun. Kalau misalnya full stack nanti bakal nyerang 3 kali secara cepat. Skill 3-nya bakal bikin shield, dan ini bikin dia imun dari arah depan cuy. Sekaligus juga ngedamage. Dan kalau misalnya full stack dia bakal dapat tambahan movement speed setelah skill 3 ini selesai. Dan skill 4 dia bakal melempar tombak sekaligus ngedamage dan lompat ke tombak tersebut. Dan ini areanya jauh banget cuy. Kalian lihat nih, gue di antara tower 1 dan tower 2 itu bisa nyampe sampai ke sungai loh. Dan yang ketujuh yaitu set. Sebenarnya skill set ini biasa aja sih, cuman makainya itu lumayan seru cuy, dan fansnya juga banyak banget. Dia punya pasif dimana dia bakal nyerang pakai 2 tangan, tangan kiri dan tangan kanan. Dan pertama kali dia pasti nyerang pakai tangan kiri, dilanjutin dengan tangan kanan. Nah, untuk yang tangan kanan ini jaraknya itu lebih jauh, attack speednya lebih cepat, dan damage-nya juga lebih gede. Dan dia juga punya pasif regen yang scaling dari missing HP. Skill satunya buat naikin movement speed, terus nge-enhance 2 basic attack berikutnya. Skill 2 ini ada pasifnya, dimana damage yang kalian terima itu bakal diubah jadi stack atau bar putih yang ada di bawah HP kalian. Nah, nanti pas kalian pakai skill 2, dia bakal ngeubah bar putih tadi jadi shield. Kemudian skill 2 ini juga ngedamage area, dan untuk musuh yang berada di bagian tengah itu bakal terkena efek true damage. Kalau misalnya di bagian tepi itu cuman physical damage doang. Skill 3-nya bakal narik musuh yang ada di depan dan juga di belakang serta ngasih efek stun. Dan skill ultimate-nya yaitu Smackdown. Jadi dia bakal megang satu musuh dan dilempar ke depan. Nah, gimana menurut kalian? Apakah ada champion yang bikin kalian tertarik? Atau mungkin kalian yang main LoL PC, kira-kira champion apa lagi yang punya skill yang menarik untuk dibahas? Oke, sekian dulu video dari gua, dan sampai jumpa di video berikutnya.